Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas G Sistem Pengendalian Manajemen akan mempresentasikan materi mengenai Responsibility Center, Revenue and Expense. Berikut adalah anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Mahdia Amanah Ramadanti dengan NIM 2018-310422. Selanjutnya Jazilatun Nikmah dengan NIM 2018-310423. Selanjutnya Nur Ainiatul Hasanah dengan NIM 2018-310424. Selanjutnya Dita Imada Fitriana dengan NIM 2018-310436. Dan yang terakhir ada Ais Aprilia dengan NIM 2018-310444. Berikut adalah video presentasi dari kami. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mahdia Amanah dengan NIM 2018-310422. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat pertanggungjawaban. Jadi, definisi sendiri dari pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang melakukan kegiatan mengolah input menjadi output yang dipertanggungjawabkan oleh seorang pimpinan. Dalam hal ini, organisasi merupakan kumpulan pusat pertanggungjawaban yang terlihat pada setiap kotak pada struktur organisasi. Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa individu pada semua level di perusahaan memberikan kinerja secara memuaskan yang sejalan dengan tujuan umum perusahaan secara keseluruhan. Dan fungsi pusat pertanggungjawaban ini adalah sebagai mengimplementasikan strategi tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, pusat pertanggungjawaban ini memperoleh input yang akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau aktivitasnya dan menghasilkan output. Nah, ternyata kinerja pusat pertanggungjawaban ini diukur dengan dua kriteria. Yang pertama efisiensi dan yang kedua adalah efektivitas. Efisiensi ini merupakan rasio perbandingan antara input dengan output, sedangkan efektivitas merupakan rasio perbandingan antara output yang dihasilkan dengan tujuannya. Nah, pada beberapa pusat pertanggungjawaban, efisiensi ini diukur dengan membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar, yaitu berapa biaya yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan output yang ditetapkan. Sedangkan efektivitas ini ditentukan dari hubungan antara hasil yang dicapai pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya. Semakin besar kontribusi hasil terhadap tujuan yang ditetapkan, berarti semakin efektif. Nah, ternyata nih terdapat kelemahan utama. Biaya yang tercatat bukanlah tolak ukur atas sumber daya yang sebenarnya digunakan dan standar pada hakikatnya merupakan perkiraan tentang apa yang idealnya harus tercapai dalam kondisi yang ada. Terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama pusat pendapatan, yang kedua pusat beban, yang ketiga pusat laba, dan yang keempat pusat investasi, di mana masing-masing jenis pusat pertanggungjawaban ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang oleh sistem pengendalian manajemen masukannya diukur dalam satuan moneter, sedangkan keluarannya tidak diukur dalam satuan moneter. Contohnya yaitu bagian produksi. Di samping bertanggung jawab atas kualitas keluaran, bagian produksi juga bertanggung jawab atas biaya produksi. Selanjutnya yaitu ada jenis pusat biaya, yaitu ada dua. Yang pertama pusat biaya teknis dan yang kedua pusat biaya kebijakan. Pusat biaya teknis adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya dapat ditentukan dengan pasti karena biaya tersebut berhubungan erat dengan volume kegiatan pusat biaya tersebut. Contohnya yaitu bagian produksi dan bagian pengiriman. Efisiensi pusat biaya diukur dengan jalan menghitung jumlah masukan yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran. Efektivitas pusat biaya tercermin oleh kualitas keluaran pada tingkat produksi yang direncanakan dan ketepatan waktu dalam mencapai tingkat produksi yang direncanakan. Selanjutnya yaitu pusat biaya kebijakan. Adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya tidak berhubungan erat dengan volume kegiatan pusat biaya tersebut. Contohnya yaitu bagian akuntansi, bagian personalia, dan bagian penelitian dan pengembangan. Contoh biaya yang tidak erat berhubungan dengan volume kegiatan adalah gaji pegawai dan biaya depresiasi berbagai alat kantor atau laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurainiatul Hasanah dengan NIM 2018-310424. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanggungjawaban pusat pendapatan atau revenue center, di mana merupakan pusat pertanggungjawaban yang keluarannya dapat diukur dalam unit moneter sedangkan masukannya tidak. Nah, jadi prestasi manajernya itu dapat dinilai atas dasar pendapatan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpin. Maksudnya itu dalam pusat pendapatan keluaran dalam bentuk pendapatan diukur dengan satuan moneter, tetapi tidak terdapat hubungan yang erat dan nyata antara masukan biaya dengan pendapatan. Nah, sebenarnya itu pengukuran prestasi manajer pusat pendapatan yang hanya berdasarkan tingkat penjualan itu dipandang terlalu sempit. Nah, sedangkan pengukuran itu kan perlu ditambah dengan penilai prestasi atas dasar laba atau kontribusi laba bruto, yaitu dengan menganalisis laba kotor dengan laba bruto yang diharapkan atau dianggarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini rekan-rekan dapat melihat bahwa revenue center itu inputnya tidak berhubungan dengan output. Di mana poin yang pertama yaitu suatu output yaitu pendapatan diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input yaitu beban atau biaya dengan output. Kenapa? Karena jika dihubungkan maka akan menjadi pusat laba atau profit center. Nah, poin yang kedua yaitu revenue center biasanya adalah unit pemasaran atau penjualan di mana mereka tidak punya otoritas untuk menentukan harga jual atau tidak dibebankan biaya sewa barang yang mereka jual. Nah, contohnya itu seperti unit pemasaran atau penjualan yang tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga jual dan tidak dikenakan biaya sewa yang mereka pasarkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dita Emada Fitriana dengan NIM 2018-3110-436. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai profit center atau yang biasa disebut dengan pusat laba. Nah, jadi profit center atau pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai. Manajer pusat laba memiliki kendali atas input yaitu biaya sumber daya dan juga output yaitu pendapatan yang diperoleh. Manajer pusat laba tidak memiliki kendali terhadap tingkat investasi karena tingkat investasi dikendalikan oleh manajemen puncak. Tujuan pusat laba adalah untuk mencapai target laba, yaitu dengan cara manajer pusat laba harus fokus pada pengurangan biaya dan memaksimalkan pendapatan. Kemudian yang selanjutnya ada kesulitan pusat laba. Yang pertama, manajemen kantor pusat kehilangan kendali mengenai keputusan yang telah didelegasikan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Dikarenakan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi tersebut, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Kemudian kesulitan yang kedua yaitu manajer pusat laba cenderung hanya memperhatikan laba jangka pendek. Hal ini disebabkan karena setiap manajemen ingin melaporkan laba yang tinggi. Manajer pusat laba dapat lalai melaksanakan penelitian dan pengembangan program-program pelatihan maupun perawatan. Kemudian yang ketiga, organisasi yang pada awalnya bekerja sama antara fungsi satu dengan yang lainnya menjadi saling bersaing. Hal ini dikarenakan
kualitas keputusan yang diambil unit akan berkurang apabila manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi lebih baik dibandingkan dengan manajemen pusat laba, sehingga terjadilah persaingan tersebut. Baik, untuk selanjutnya ada manfaat pusat laba. Yang pertama, keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat atau tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Nah, hal ini disebabkan karena kantor pusat percaya bahwa kita, yaitu manajer pusat laba, mampu untuk memutuskan laba yang lebih baik dibandingkan dengan divisi lain. Karena kita itu memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan. Kemudian yang kedua, kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa manajer pusat laba memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, sehingga manajer pusat laba mampu untuk menghasilkan target laba yang jauh lebih baik, sehingga menghasilkan kualitas keputusan yang baik juga dibandingkan dengan manajemen atau manajer dari divisi lain. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan bisa lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. Karena manajer kantor pusat sudah memberikan kewenangan sepenuhnya terhadap manajer pusat laba, sehingga manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin, termasuk mengenai laba, sehingga manajer kantor pusat bisa lebih fokus untuk membuat keputusan yang lebih luas. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ais Aprilia, NIM 2018-310-444. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat investasi atau investment center, yaitu pusat pertanggungjawaban yang kinerja pimpinannya dinilai dari prestasinya, memanfaatkan aset perusahaan, sehingga menghasilkan pendapatan atau laba yang maksimal bagi perusahaan. Dalam kewenangan pusat investasi menyangkut pengelolaan laba yang terdiri atas pendapatan dan biaya, serta mengelola aset yang dipergunakan untuk memperoleh laba. Pusat investasi prestasinya diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan aset investasi yang dipergunakan. Kemudian ada tujuan dari pengukuran prestasi pada pusat investasi. Yang pertama adalah menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan oleh manajer divisi dan memotivasi mereka untuk melakukan keputusan yang tepat. Kemudian yang kedua adalah mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan usaha yang berdiri sendiri. Yang ketiga, menyediakan alat perbandingan prestasi antar divisi untuk menentukan alokasi sumber ekonomi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang metode pusat investasi, yaitu ada dua. Yang pertama residual income atau EVA. Yang kedua return on investment atau ROI. Baik, saya akan menjelaskan tentang return on investment terlebih dahulu. Return on investment atau ROI yaitu perbandingan rasio antara laba dengan investasi yang digunakan. Keuntungan dengan menggunakan metode ini, yang pertama, mendorong manajer untuk memberikan perhatian yang lebih luas terhadap hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi yang seharusnya menjadi fokus bagi manajer investasi. Kedua, mendorong efisiensi biaya, mengurangi investasi yang berlebihan. Kemudian ada pun kelemahannya, yaitu manajer pusat investasi cenderung menolak investasi yang bisa menurunkan ROI pusat pertanggungjawabannya, walaupun akan meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, mendorong manajer pusat investasi hanya berpikir jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjangnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang residual income atau EVA, di mana menghitung jumlah uang yang diperoleh dari laba setelah dikurangi dengan beban investasi. Keuntungan dengan menggunakan metode ini yang pertama adalah manajer pusat investasi cenderung menerima investasi yang menurut ROI tidak menguntungkan, sehingga tidak diterima walaupun secara keseluruhan menguntungkan.
Yang kedua, memungkinkan penggunaan cost of capital yang berbeda-beda pada jenis aktiva. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, residual income mendorong hanya pencapaian jangka pendek tanpa memperhatikan jangka panjangnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.